adalah meluruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahi, ada yang mau disampaikan? Ya, itu Yesus dan Roh Kudus adalah ciptaan ya. Aduh, suaranya anak kecil itu. Ya gimana? Anda ini Habib atau memang namanya doang nih? Halo? Ya Habib. Aduh, suaranya Beb. Apaan Beb? Nanti anak kecil saya kena benat Beb. Si RK, si Elia Miron nggak berani kalau sama saya. Si Joseph mewek kalau sama saya. Mana ada Kristen yang sanggup mematahkan argumentasi saya. Udah. Nandar, kenapa kamu nggak naikin RK itu Nandar? Si RK mana berani sama saya? Itu RK di bawah kamu. Iya, kalau berani naik. Mana ada gua. Si RK mah nggak berani sama saya. Nggak ada, jangankan si RK, si Paulus aja sama saya mah nggak berani. Paus Fransiskus aja apa namanya itu jelmaannya Yesus di dunia menurut Katolik gak berani sama saya karena dia pro LGBT. Umbar ulang-ulang sama RK kok. Oh wis, lu mau debat atau mau curhat? Iya, aku bilang naikin RK. Ya iya, dianya nggak berani. Mana gak berani? Loh, kok nggak? Dudul. Mana ada dia berani sama saya? Ada permintaan? Mana siapa bilang RK gak berani sama kamu Nandar? Ya sudah, kalau berani naik. Nandar. Dasar lu. Lu bangga-banggain si RK. Si RK mah nggak ada ilmu. Nggak berani dia sama saya. Berani dia. Oke, gini aja, nggak usah bahas orang lain ya. Kalau saya nggak membatasi siapapun yang naik, saya akan naikkan. Oke, sekarang Yesus dan Roh Kudus ciptaan. Karena kamu ya penyembah Yesus itu menurut Yesus masuk neraka, perlu saya luruskan. Ya, jangan kabur kok, jangan kabur. Dulu janggutmu. Ya, jangan kabur. Dulu janggutmu. Jangan kabur loh. Dasar lu penyembah bangke. Bangke lu. Dasar lu penyembah bangke lu. Bangga-banggain si RK mana sama saya mana berani. Dasar penyembah bangke, penyembah batang. Oten ini kadang suka menghibur diri. Si RK itu nggak ada nyali. Saya nggak pernah mute orang loh kalau orang itu kondusif. RK ada Bang Juma naik langsung mute. Kalau saya itu enggak. Kalau saya orangnya sportif. Mana ada Kristen yang sanggup mengalahkan saya? Cari Kristen yang paling hebat di muka bumi. Silakan Kristen, jangan ayo sama saya naik. Dari tadi nggak ada orang Kristen yang naik. Dasar Oten ini penyembah manusia nih. Kalian itu sadar yang kalian sembah itu ciptaan Tuhan. Bagaimana kalian bisa selamat kalau kalian menyembah ciptaan Tuhan? Ya. Ini si Mangrove lagi nih, gak ada ilmu nih si Mangrove nih. Oke, nggak apa-apa dah. Ya daripada nggak ada Oten.
Bang Rob, Ya, ya. gimana mau bertobat nggak Bang Rob? Kamu nih harus bertobat. Loh, kamu yang menyembah manusia kok. Nanda, Kok aduh, orang baru pintar. naik udah mengeluh. Aduh, kalian ini harusnya sadar, yang kalian sembah itu ciptaan semua. Roh Kudus ciptaan disembah, Yesus ciptaan disembah. Baca Wahyu 3 nomor 14, baca Bang Rob, Ya, baca bentar. Wahyu 3 nomor 14, itu jelas itu Yesus adalah ciptaan. Kenapa kau sembah? Wahyu 3 nomor 14. Kamu sadar tidak ada keselamatan dalam Kristen, itu nggak ada. Yang katanya jaminan keselamatan dalam Kristen itu palsu, hoax. Saya kasihan sama Anda, makanya saya kasih tahu. Tidak ada penebusan dosa dalam Kristen. Itu Tapi, palsu. Nanda, kamu sebentar sambil nyari sambil buka ya. Apa? Ya, ini kamu fokus aja nyari. Wahyu 3 nomor 14. Wahyu 3. Yuk. Wahyu 3 nomor 14. Bentar ya. Sebentar dulu, sebelum dibuka, sebagai seorang santo agung, sebagai seorang gembala sidang terkemuka di bumi, saya akan berdoa dulu buat saudara ya. Ya, sebentar olahraga dulu ya. Ini bukan berdoa, ini olahraga nih. Sia. Ini jurusnya Angling Dharma nih. Itu namanya Wiro Sableng. Bukan bukan Dudul. Ini mah Angling Dharma. Kalau Angling Dharma kan jurus ininya begini nih. Itu sebut jangan batuk. Ini gua berdoa nih. Ntar dulu gua harus ini dulu harus power play dulu. Masa cari jurus 212 dulu. Itu namanya apa tuh? Baik, gua berdoa buat lu. Ya Holik langit dan bumi, pada pagi hari ini Tuhan, ada hamba-Mu yang menyembah manusia Tuhan. Dia menyembah manusia yang bukan Tuhan. Tidak ada jaminan keselamatan bagi orang yang menyembah manusia. Boleh kiranya Mangrove pada hari ini dijamah Tuhan, ditangkap Tuhan, dipilih dan dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru dalam kebenaran iman dan kebenaran agama Islam. Mangrove, kamu naik ke sini bukan karena kamu yang memilih aku, bukan, tetapi akulah yang memilih kamu. Banyak orang yang mendengar firman Tuhan, tetapi sedikit sekali yang menjadi pelaku firman. Banyak pribadi yang terpanggil, tapi sedikit sekali yang terpilih. Mudah-mudahan saudara Mangrove segera ditobatkan oleh Allah, meninggalkan segala bentuk penyembahan terhadap makhluk atau terhadap ciptaan, menuju penyembahan hakiki, hanya menyembah Tuhannya Musa, menyembah Tuhannya Yesus, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oke. Wahyu 3:14 baca. Dan betul ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak... Yang suruh saya baca Wahyu berapa? Wahyu 3:14. Iya. Iya, sekarang saya tanya, siapa Amin dalam kitab Wahyu itu? Yesus kan? Oke, terima kasih atas kejujuran Anda. Saya bacakan Bible dulu ya, saya nggak mau berbohong. Banyak yang bilang evangelis mirip Ariel Peter Van. Itu bohong, itu palsu. Adalah nih, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman, inilah perkataan dari Amin, yaitu Yesus, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Kenapa orang Kristen menyembah Yesus?
Yang harusnya disembah itu adalah Allah yang menciptakan Amin atau Yesus di sini. Nah, dari sini saja sudah jelas, baik dalam bahasa Indonesia maupun di dalam bahasa Yunani sama. Kaito angelo tes eklesias laodikion grapson tadelege ho amen ho martus ho pistos kai aletinos he arketes ketisios tauteo. Mau bahasa Yunani, mau bahasa Indonesia, Yesus adalah ciptaan Allah. Kalau jelas di sini tertulis Yesus ciptaan Allah, kenapa kamu menyembah Yesus? Harusnya kamu menyembah Allah. Tobat kamu menyembah ciptaan Allah. Ayo, bingung kan? Musuh terbesar orang Kristen itu adalah kitab sucinya sendiri. Kitab sucinya dengan jelas mengatakan bahwa Yesus adalah ciptaan Allah. Kalau jelas ciptaan, ya tentu bukan Tuhan. Yang Tuhan yang menciptakan. Siapa yang menciptakan Yesus? Allah. Siapa di muka bumi ini yang menyembah Allah? Hanya Islam dan Yahudi yang menyembah Allah. Ya iya, Kenapa? karena dari para mula ya, siapa nanda dengar ya, nanda harus satu-satu aja. Saya kan kemarin udah ingatan Jangan sampean. nangis, Mang Rub. Belum apa-apa Iya. sudah nangis. Biar maksudnya Aku nggak menghujat, aku nggak intonasi keras, mau nangis. Memang di dalam Kristen tidak ada kebenaran. Makanya air matamu ketika Santo Yonatan membacakan ayat Bible menangis. Kenapa? Karena Yesus adalah ciptaan Allah. Jeder kamu. Silakan. ya makanya satu-satu. Iya silakan, makanya silakan. Silakan. Silahkan. Coba ya makanya dibaca dulu Mazmurnya. Kok Mazmur? Wahyu. Ya Allah, aing tadi Wahyu, bukan Mazmur. Ini saya kasih Mazmur maksudnya. Kok jadi Mazmur ini loh, Bro. Kepada jemaat di Laodikia, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman, inilah perkataan dari Amin. Kamu sudah meyakini bahwa Amin di sini adalah Yesus. Apa kata ayat ini? Saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Kalau Yesus adalah ciptaan Allah, kenapa kamu nyembah Yesus? Itu yang saya tanya. Ini kitabmu. Aing mah. Kamu orang mana sih? Masa dijelaskan harus 1000 kali? Astagfirullah. Tobat. Dalam kitabmu saja Yesus adalah ciptaan Allah, malah disembah. Liar aing. Itu menangis adalah Alfa dan Omega itu sendiri. Ditanya malah Alfa dan Omega. Itu di situ ciptaan Allah. Kenapa kamu sembah? Itu ayatnya dibahas. Jangan lari ke Alfa, jangan lari ke Mazmur. Dudul. Malah nangis batu, Pak. Sudah, Pak. Sudah akhiri berbagai macam bentuk penyembahan terhadap Yesus. Itu menuju Anda ke dalam neraka, menuju Anda dalam maut, karena tidak ada keselamatan bagi para penyembah manusia. Ayatnya yang ngomong, Bapak. Ini ayatnya. Yesus adalah ciptaan Allah. Ngaur sih. Kok ngawur ayatnya sekarang? Bagaimana Anda memahami Wahyu 3 nomor 14? Silakan. Nggak bisa compare dengan ayat yang lain. Emang harus ikuti seperti suaranya Nandar sama Wahyu. Oh, suaranya Nandar. Anda percaya enggak dengan ayat ini, saya tanya? Saya percaya ya. Loh, kalau percaya Yesus ciptaan, kenapa disembah? Ya memang Ayo. Yesus harus disembah. Emang harus sembah Yesus. Di mana ayatnya? Sebentar. Di mana ayatnya Yesus adalah Allah?
Di mana ayatnya kita harus menyembah Yesus menurut Yesus sendiri? Di mana? Coba tunjukkan ayatnya. Kejadian 1. Ini Kejadian. Yesus belum ada Kamu kan kejadian. Malah ke kejadian. Saya ngomong nih, saya tanya nih ya. Katanya harus menyembah Yesus. Sementara di ayat ini, Wahyu 3 nomor 14, Yesus adalah ciptaan Allah. Ini loh Pak, saya nggak bohong Pak, saya nggak nafsirkan, saya hanya membacakan. Karena saya Santo Yonatan, mau bahasa terjemahan bisa, mau bahasa Yunani bisa. Kaito angelo tes eklesias laodikion, grapson tagde lege ho amen ho martus ho pistos kai aletinos he arke tes ketisios tauteo. Sama artinya ini, benar ini ya. Kalau yang ini, kalau benar saya katakan benar, kalau terjemahnya salah saya katakan salah. Ternyata Yesus ini adalah ciptaan Allah. Yang harus disembah adalah Allah. Kenapa ciptaan? Kata Anda harus menyembah Yesus. Di mana? Di mana perintah Yesus kalau kita harus menyembah Yesus? Ingat perintah Yesus di mana? Di dalam gospel keempat itu. Silakan. Di Yohanes. Ya, di Yohanes mana? Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Dibaca. Bentar. Dila Putri, terima kasih. Habiskan Diva. Nah, jangan nangis sebelum apa-apa udah nangis Pak. Baca Yohanes. Nah, orang kamu penyesat makanya. Kok penyesat? Saya membacakan Bible. Iya, Bukan kamu membacakan baca yang kebenaran. lain. Kecuali saya membacakan kitab ini esek-esek, baru Anda katakan saya penyesat. Saya hanya membacakan apa yang tertulis, gak menafsirkan, hanya membacakan. Coba. Yohanes Bisa, thank you so much. Udah Bapak lama-lama bisa login nih. Asik. Hari Jumat nih Pak, wah, hari yang bagus kalau untuk bertobat Pak. Lihat di Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Ya dibaca Bapak. Ya sih lah. Mungkin Bapak maksud Yohanes 14 nomor ke-6. Saya hafal itu Pak ayatnya Pak. Coba baca. Kan sudah pegang Bible, kenapa Bapak malu membacakannya Pak? Ya dengar makanya. Silakan. Ini tentang Roh Kudus, ini berkaitan. Malah tentang Roh Kudus. Saya iya. tanya, kok malah tentang Roh Kudus? Pak, ini Bapak kayaknya saya sebagai seorang penginjil yang kepenuhan Roh Kudus, saya tidak rela kalau Anda mempersekusi Roh Kudus. Saya tidak bertanya tentang Roh Kudus, Bapak. Memang temanya di sini Yesus dan Roh Kudus ciptaan. Tetapi saya nggak lari ke Roh Kudus dulu. Saya sedang membahas Wahyu 3:14. Baik, Pak. Ada di dalam Islam itu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bahasa Sundanya teu aya daya sareng kakiatan angin ku pitulung Allah anu agung. Nah, lihat ini Pak. Bapak menunjukkan Yohanes 14 nomor 16. Terima kasih. Oke, saya tunjukkan deh. Bapak nggak mau baca kan? Yohanes, Bapak malah menunjukkan ayat nubuatan, Pak. Bukan, iya. Sebentar. Kamu kalau nggak di situ, ini ayatnya banyak. Cuma Iya, ini Pak, ini kan ayat yang Anda minta, Pak. Ini saya bacakan. Teman-teman, ini ayat yang Bapak ini minta. Yohanes 14 nomor 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini terjemahannya ada Gabrul nih. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, terjemahannya Gabrul ini. Sebentar.
Nih Pak, saya kasih ya, yang benar Pak ya. Nih Pak. Pak. Standar Yohanes 15 Sebentar, ayat 7. sebentar Pak. Ini saya lagi bacakan. Tadi nggak mau baca, giliran saya bacakan, Bapak malah nandar-nandar. Kan tadi saya bilang silakan bacakan Pak. Kenapa Bapak malu-malu? Saya sekarang saya lagi bacakan, Bapaknya nggak mau diam. Bentar. Cerewet juga sih Nanda. Ya cerewet ya, bukan cerewet, ketegasan Pak. Saya ini pengacara Pak. Kalau pengacara itu harus banyak ngomong Pak. Pak lihat Pak ya. Yang banyak ngomong tuh salesnya, bukan ini. Bapak ini Pak. Ini Yesus mengatakan, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Ya. Nah, saya baca di dalam bahasa Ibraninya, Fa'ani abakes meha'a fayiten lahem menahem aher seyih ye imahem leolam. Ya, aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain untuk diberikan kepada lahem, kepada kalian. Ya, kemudian apa? Seyih ye imakem leolam. Dan hukum yang dia bawa akan menyertai kamu selama-lamanya. Sekarang saya tanya, siapa seorang penolong lain? Bapak nggak usah jawab, saya kasih jawabannya. Ya, jawabannya ada di ayat ke-17 nih, yaitu roh kebenaran. Ini terjemahannya salah ini. Dalam bahasa Ibraninya di sini dikatakan apa? Et ruaha ehmed Ahmad Pak. Jadi seorang penolong lain itu namanya Ahmad. Ini sesuai, Bapak perhatikan nih, saya tunjukkan. Ini sesuai dengan Quran surat 61 ayat ke-6. Jangan sebentar ke Quran. dulu. Quran apa? Kok jangan ke Quran? Itu kitab suci saya Pak. Bapak nggak boleh. Bagi saya lu bahas iman Kristen kok, ngapain saya? Oh Bapak. Oke, baik. Quran Kalau kan nggak Bapak penting buat kami. Oke. Kalau begitu saya tanya, siapa seorang penolong lain di dalam Yohanes 14 nomor ke-16 tersebut Pak? Siapa penolong lain yang diminta oleh Yesus? Hah? Roh Kudus. Di situ bukan Pak, kalau Roh Kudus itu perempuan Pak. Ya itu menurut kamu, orang kamu kan sembarangan. Bukan menurut saya Pak. Bukan menurut saya. Bukan. Jangan ada. Roh Kudus itu perempuan. Kalau Menahem itu seorang laki-laki. Makanya ada mu'alaf, ada profesor, ada ustadz namanya Menahem Ali. Kenapa? Menahem Ali itu seorang laki-laki Pak. Menurut kaidah bahasa Ibrani. Kalau Roh Kudus seorang perempuan, makhluk perempuan menurut Bible loh ya, bukan menurut Quran. Nih saya tunjukkan. Bapak nggak percaya, saya tunjukkan ya. Nih saya tunjukkan. Jangan terguncang Pak ya. Saya tunjukkan Roh Kudus itu adalah perempuan menurut Bible. Bentar Pak ya. Sabar. Sabar Pak, sabar ya. Iya, yang penting jangan Quran nggak penting buat Iya ya, baik. Siap, sebentar ya Pak ya. Ini keselamatan hanya datang dari Israel, dari bangsa. Saya tunjukkan Pak, saya tunjukkan. Saya tunjukkan. Sebentar Pak, saya tunjukkan sebentar. Jangan mau ditunjukkan Bapak ngerecoki. Saya tunjukkan ya di dalam Kejadian 1 nomor kedua, rohnya Tuhan itu adalah perempuan. Perhatikan ini. Bentar ya, saya tunjukkan mana sih. Ruah Elohim. Pak, perhatikan ini. Ini saya tunjukkan di dalam strong number-nya teman-teman ya. Ya, di sini ada dikatakan ruah Elohim, peruah Elohim of God and the spirit of God. Kita lihat di sini. Ternyata ini adalah feminim, noun feminim. Sedangkan Menahem itu adalah noun maskulin. Beda Pak. Kalau Menahem itu, sebentar, saya tunjukkan ya, Menahem.
Yohanes 14 nomor ke-16. Nah, Bapak lihat ya. Beda, Pak. Bapak lihat ini, perhatikan. Ini kan Yohanes 14 nomor 16. Di dalam bahasa Inggrisnya helper, Pak. Helper, pembantu, Pak. Help adalah nounnya, R ini adalah orangnya, helper. Kita lihat nih, sebentar Pak. Parakleton itu kita lihat di sini, laki-laki atau perempuan. Pak, perhatikan nih, noun maskulin. Kalau Roh Kudus itu nounnya feminim. Makanya di dalam terjemahannya sendiri dikatakan begini, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong, seorang laki-laki. Pertanyaan saya, siapa seorang laki-laki yang diminta oleh Yesus? Ternyata ayat ke-17-nya yaitu Muhammad, Ahmad. Ini terjemahan Gabrul. Di dalam bahasa Ibraninya Ruaha Ahmad, Pak. Mau lari kemana Bapak? Siapa seorang yang diminta oleh Yesus kalau bukan Ahmad? Itu jelas bahasa Ibraninya. Makanya para pendeta Ibrani nggak becus, Yunani nggak becus. Kalau saya Ibrani bisa, Yunani bisa, kemudian Suryani bisa. Pendeta terjemahan semua, makanya tersesat umatnya, Pak. Saya tanya di mana dalilnya untuk menyembah Yesus, malah lari ke nubuatan si Bapak ini. Masih mau tobat, Pak? Bentar. Ya, silakan. Aduh, dikasih apa ini sih? Orang siapa sih yang ngasih kacamata? Aduh. Jadi Nandar, kamu harus bertobat Nandar. Jangan loh. Tadi kan saya minta, Pak, di mana dalilnya perintah menyembah Yesus? Allah menggerakkan hati Bapak, Bapak menyuruh saya membacakan Yohanes 14 nomor 16 17. Ternyata ayat itu adalah nubuatan, saudara-saudari yang terkasih. Bukan perintah menyembah Yesus. Itu bukan, kalau buat di Alkitab mana ada nama-nama. Jangan dareda ngomong na atuh, tegas. Dareda apal teu dareda. Makanya kita kasih tahu ayatnya itu. Ini tentang Yesus. Nandar. Silakan Bapak, jangan. Aduh. Iya, Yohanes 15 ayat 7. Nandar baca lagi lah. Astagfirullah. Ini saya ikuti ya topiknya Allah, aja, nggak bisa banyak ya bicara Rabbi. karena Anda sendiri kocar kacir udah nggak jelas ya. Loh, Bapak. Ini dalam bahasa Ibraninya juga jelas, Bapak. Nih, Pak. Ini dalam bahasa Suryani nih. Ya. Suryani Yohanes 14 nomor 16. Pendeta mana ada yang bisa baca kayak gini? Santo Yonatan bisa. Bahasa Suryani bisa, bahasa Ibrani bisa, bahasa Yunani bisa. Di sini dikatakan apa, Pak? Feno ebaemen ob Pahrino. Ini jelas nih, Pahrino, Pak. Pahrino, parakleso di sini artinya menahem nih, Pak. Parakleso, Pak, jelas di sini. Loh, Suryani bisa baca, Ibrani bisa baca, pendeta terjemahan semua. Kalau Santo Yonatan, Suryani bisa baca, ya. Ini tulisan Suryani atau Pesita. Iya, Suryani bisa baca, nanti Ibrani bisa baca, Yunani bisa baca. Kalau pendeta terjemahan semua, makanya para pendeta takut berdebat dengan saya. Mau ngomong bahasa apa? Ibrani, Yunani, Suryani bisa. Pendeta terjemahan semua. Iya, kalau terjemahannya benar, salah. Makanya tidak ada pendeta yang sanggup melawan saya. Karena kenapa? Karena saya adalah Santo Yonatan yang kepenuhan Roh Kudus. Haleluya.
ini yang dibawa. Ini nanti calon berikutnya ikut nanti calon Pak, murtading. kalau saya harus ikut agama penyembah manusia 16 tahun yang lalu ketika saya di TikTok, di YouTube, Facebook, saya berdebat dengan Kristen ini bukan 1 tahun 2 tahun, 16 tahun. Tinggal waktunya Dari aja, tahun Nandar. 2009, Pak. Dan saya ditawari 2 miliar, ditawari cewek cantik, saya tolak. Ngapain saya tukar keimanan yang benar dengan agama pagan, Pak? Jangan lari kemana-mana. Jangan terlalu berhayal. Saya nggak bakal meninggalkan kebenaran Islam. Andaikan matahari di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, cewek bohai, blonde, cantik di depan mataku, aku harus meninggalkan agamaku, tiada akan aku ganti. Kenapa? Kan ada nyanyiannya, Pak. Dunia ini panggung sandiwara, cerita yang mudah berubah. Kan ada nyanyiannya. Dunia sementara, akhirat selamanya. Ada lagunya dari Ustadz Dery nih yang ngasih saya lukisan. Apa saya lupa? Orang kaya mati, orang miskin mati, raya-raya mati. Dunia sementara, akhirat selamanya. Justru karena saya sudah berada dalam kebenaran firman Tuhan, saya membimbing, mengkatekisasi orang-orang Kristen yang dalam kesesatan. Orang Kristen mah blow on, pendeta-pendetanya blow on semua, Pak. Nggak ada yang bisa Ibrani Yunani. Santo Yonatan Ibrani bisa, Yunani bisa, Al-Quran bisa. Yang penting ada dijamin masuk surga. Kalau Di mana? Oke. Di mana di dalam Kristen dijamin masuk surga? Saya kejar pernyataan Anda. Di mana? Silakan tunjukkan. Di mana di dalam ajaran Kristen Yesus menjamin orang Kristen masuk surga? Di mana? Tunjukkan. Ini dibaca, makanya dibaca. Iya, silakan. Yohanes, kamu buka, jangan ngomong terus. Ayo dengar. Iya, kamu buka, kamu baca. Ya makanya kamu dengar, jangan ngomong terus. Aku diam itu, soalnya lihat Mamat keturunannya berjelek-jelek. Udah, jangan menghina. Saya nggak menghina Yesus, saya nggak menghina si Paulus. Lu ngapain? Anda bacakan saja. Lu bilang saya menyembah bangke, itu saya nggak baper. Ngapain lu bela-bela Mamat? Sekarang saya tanya, Yesus pernah jadi bangke atau tidak? Saya tanya. Ya biar terjun, saya bangga kan? Iya, bangga, tapi nggak perlu bela. Ya sudah, saya nggak bahas itu, Pak. Yang saya tanya di mana? Udah, kamu ngalah aja udah sama saya. Kok ngalah saya, Pak? Sekarang di mana? Jangan nangis, Pak. Kami nggak mengimani kita pun. Di mana? Oke. Di mana Yesus? Di mana Yesus menjamin orang Kristen masuk surga? Tadi saya dengar karena saya punya ilmu disiplin. Kalau kamu tadi ngerocos, makanya mulut. Ya silakan dijawab. Di mana Yesus menjamin umat Kristen masuk surga? Di mana? Diam, Nandar. Lambat diam. Dengar. Silakan. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Ya dibaca, Jikalau Pak. kamu tinggal. Dibaca. Ya diam. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Dengar ya, kamu harus garis bawahi, jangan dengar toh kayak makan soto, Nandar. Marah dia. Kamu kayak makan soto, nggak bisa garis bawahi, mana yang ditegaskan. Mulai kejang-kejang dia, Dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ayo. Ini yang ditanya apa? Yang Bapak ngerti nggak? Dengar, ini tujuan pertanyaan saya. Memang umat. Pertanyaan saya, di mana Kristen dijamin masuk surga oleh Yesus? Di mana? Itu pertanyaan saya. Nah, kalau seumpama dibalik nih, Yonatan Nandar, Santo Agung mirip Peter Pan, mirip Ariel, ganteng nggak? Mirip Ariel ya? Iya, kalau bahasanya seperti mirip, kalau nggak pakai peci, mirip Ariel lah. Sebentar, aku ini aja dulu sebentar, Pak ya. Wih, mirip Ariel kalau nggak pakai peci. Baik, Pak. Kalau Bapak seumpamanya bertanya, Nandar, di mana jaminan keselamatan dalam Islam? Saya gampang jawabnya. Maunya dari mana? Dari Quran atau dari hadis? Dari Quran dan hadis, boleh.
Saya bacakan Quran surat Al-Bainah ayat ke-7 sampai 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, mereka adalah sebaik-baiknya makhluk. Di mana Nandar jaminannya? Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyiya rabbah. Jelas dalil Quran. Apa artinya, Santo Yonatan? Bagi mereka surga-surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalam surga itu selama-lamanya. Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, waradu'an, dan mereka pun ridho kepada kenikmatan yang sudah Allah berikan. Dzalika liman khasyiya rabbah. Nandar, itu kan Quran. Hadisnya ada enggak umat Islam dijamin selamat? Ada. Di mana evangelis? Evangelis kok nggak baca itunya sih? Ya saya kan Santo, hafal hadis, hafal Quran sebagian. Oke. Kalau Bible nggak hafal saya, Pak. Kalau Bible itu saya hafalnya Kidung Agung tentang ini, tentang susu ada situ. Bentar, saya sebutkan di dalam hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah. Apa kata Rasulullah? Setiap umatku pasti masuk surga, illa man aba, kecuali orang yang nggak mau. Para sahabat nanya dong, kamu nanya, para sahabat bertanya-tanya, mahia aba ya Rasulullah, siapa yang nggak mau masuk surga itu ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waman ato'ani daholal jannah. Siapa yang beriman, siapa yang taat kepadaku, pasti dijamin masuk surga. Waman asoni, siapa yang menolak ajaranku, siapa yang tidak taat kepadaku, faqad aba, merekalah orang-orang yang menolak surga. Siapa mereka? Kristen dan Yahudi dan para penyembah pagan. Di mana dalilnya? Ada juga. Man sami abi min umatin, siapa di kalangan umat ini yang mendengar tentang aku, Yahudiun, orang-orang Yahudi, Nasraniun, orang-orang Kristen, falam tu'min bi dahulanar, orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen yang mendengar tentang Nabi Muhammad kemudian mereka tidak beriman, mereka adalah penghuni neraka jahanam, termasuk Bapak. Kalau Bapak mati di dalam keadaan menyembah Yesus, menurut nas, menurut dalil, Bapak masuk neraka, menurut hadis. Tapi saya tidak menjamin Anda masuk neraka, karena boleh tahu besok, lusa, atau tahun depan Anda akan dijamah, dilawat, dipilih menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru dalam kebenaran iman dan Islam. Nandar ke ototnya gede, yang nge-gym, suka tinju aku nih. Kalau ada yang bilang ototku gede, suka nge-gym aku sekarang. Gitu Pak. Sekarang di mana jaminan keselamatan dalam Kristen? Jawab. Jawab. Di mana jaminan keselamatan dalam Kristen menurut Yesus? Justru yang ada, Yesus menjanjikan masuk neraka kepada orang yang menyembah Yesus. Di mana ayatnya? Ini saya kasih tahu Pak. Nih, kalau orang menyembah Yesus itu dijamin masuk neraka. Di mana ayatnya? Saya tunjukkan satu-satu. Matius 7 ayat 21. Matius 7 ayat 21. Perhatikan Pak ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Bukan Pak. Jadi kalau Bapak menyebut Yesus Tuhan, tidak akan masuk sorga. Siapa yang masuk sorga? Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Yang masuk sorga itu hanya yang menyembah Bapa, yaitu Allah. Kalau menyembah Yesus Tuhan, tidak akan masuk sorga. Di mana lagi dalilnya? Dalilnya adalah di dalam Matius 3 nomor ke-11 kalau tidak salah ya. Nih, coba perhatikan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripada aku.
Aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api, dan dengan api. Tidak ada orang Kristen yang dibaptis dengan api. Ternyata orang Kristen akan dibaptis dengan api di dalam neraka. Di mana dalilnya, Pak? Kalau saya tunjukkan data ya. Markus 9:49, orang Kristen akan dibaptis di dalam neraka. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Satu lagi, saya tunjukkan tidak ada jaminan keselamatan dalam Kristen. Matius 5 nomor 20. Perhatikan, Pak. Maka aku berkata kepadamu, ini kata Yesus loh, tulisan merah nih. Tulisan merah, bukan tulisan hitam. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Nandar, tolong dong bacakan Ibraninya. Boleh, saya bacakan Ibraninya. Mana? Pak, perhatikan nih. Perhatikan ya, saya bacakan Ibraninya. Omer ani lahem, tuh. Aku berkata kepada kalian, kenapa terjemahannya kepada kamu? Padahal di sini Yesus mengatakan kepada murid-muridnya. Makanya di dalam Ibraninya Omer ani lahem, bukankah aku sudah berkata kepada kalian? Ya, imlo tihye sidekathem merubah misidkat hasoprim pehap rushim lo tikansu le malakut hasyamayim. Apa kata Yesus? Omer anilahem, bukankah aku sudah mengatakan kepada kalian, ya, imlotih ye sidaki sedaktem, apabila kebenaran agamamu merubah misidekat, tidak lebih benar dari hasoprim, dari ahli-ahli Taurat, fehab rushim lo tikansu le malakut hasyamayim, maka kalian tidak akan pernah tikansu, masuk le malakut, kerajaan hasyamayim, kerajaan sorga. Sekarang saya tanya, maka aku berkata kepada kalian, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang di sini dikatakan pehab rushim, orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk sorga. Sekarang saya tanya sama Bapak, Yesus mengatakan bahwa masuk sorga itu ada syaratnya. Syaratnya harus lebih benar dari keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Pertanyaan saya satu, apa agama yang lebih benar dari agama Yahudi? Yesus ngomong agama di sini. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Apa agama yang lebih benar dari agama Yahudi? Kristen. Kristen. Baik, saya terima jawaban Anda. Di mana Yesus membuat agama Kristen? Ataukah, pertanyaannya saya ganti, sejak kapan Yesus kenal Kristen? Silakan jawab. Kristen itu ya benar, Yesus gak kenal Kristen, karena Kristen itu agama buatan si Paulus. Saya tunjukkan datanya. Sampai capek saya ini mendakwahi Bapak. Kisah Para Rasul 11 nomor, sebentar Pak. Jangan marah-marah sampai ketuk-ketuk pintu, Pak. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang di Antiokhia. Murid-murid si Paulus itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ternyata Kristen itu agama buatan Paulus. Bapak mau tahu nggak agama buatan Yesus? Mau tahu tidak? Yesus tidak pernah membuat agama. Yesus menerima agama, namanya agama Islam, ada di dalam original teks. Makanya para pendeta nggak ngerti ini, karena yang dibaca terjemahan mulu. Nih saya tunjukkan, agama Yesus adalah agama Islam. Di mana itu? Saya tunjukkan. Saya mah nggak mau bohong, Pak. Kalau saya katakan benar-benar, Bapak harus tobat ya. Sudah selesai.
Bapak baca Yohanes 19:30. Nih, saya tunjukkan nih, agama yang benar menurut Yesus adalah Islam. Saya baca dalam bahasa Ibraninya, Yohanes 19 nomor 30. Di sini dikatakan apa? Aharei sekibel et hahomes amar Yesua. Ya, setelah mabuk, Yesus berkata, setelah Yesus minum anggur, Yesus berkata, ya. Apa kata Yesus? Nislam. Ini no, yang ada kata yang ada tanda kutip Nislam. Anda tanya kiai, Anda tanya ustad, ya. Anda tanya kiai, Anda tanya ustad. Islam itu akar katanya apa? Tanya kiai. Akar kata dari Islam itu adalah sin, lam, mim. Kalau dalam bahasa Ibrani, Nislam akar katanya sin, lamet, mem, sopit. Ternyata agama ketika Yesus mau terangkat ke langit, apa yang dikatakan oleh Yesus? Nislam. Makanya ayat Quran mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, inna dina indallahil Islam. Yesus agamanya Islam menurut Yohanes 19:30. Sejak kapan Yesus kenal Kristen? Kembali ke Matius 5 nomor 20. Apabila keagamaanmu tidak lebih benar, itu bukan keagamaanmu sebetulnya. Apabila keagamaan kalian tidak lebih benar dari agama Yahudi, maka kalian tidak akan masuk surga. Ternyata kunci masuk surga itu dengan Islam. Nandar, kamu bacanya cuma Yohanes 19:30, emang ada ayat lain? Ada. Di mana? Saya tunjukkan. Saya banyak datanya. Saya tunjukkan ya, syarat masuk surga itu masuk agama Islam. Di mana? Lukas 6 nomor 40. Nih Pak, perhatikan. Saya baca dalam bahasa Ibraninya. Talmid einenu gadol min hamoreh. Rekam bacaan saya. Kalau bacaan saya salah, terjemahan saya salah, buat konten. Talmid einenu gadol min hamoreh. Seorang murid ini tidak akan lebih besar daripada gurunya, yaitu Yesus. Abal akan tetapi kolmi, akan tetapi siapapun sehuslam yang masuk Islam limudo yihyeh kemorehu. Ternyata untuk Anda agar sama dengan Yesus, Anda harus masuk Islam menurut Yesus. Makanya kalau Anda bertanya kepada para kiai, pada ustadz, Pak Ustadz, Isa itu agamanya apa? Pak Ustadz, Ibrahim itu agamanya apa? Tidak akan ada yang menjawab agama Isa adalah Yahudi. Enggak ada. Agama Isa itu adalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Makanya jangan ikutin Paulus. Ya, pendeta Anda mana yang bisa Ibrani? Pendeta Anda mana yang bisa Yunani? Masa kalau kalah sama Santo Yonatan, Ibrani, Yunani, Suryani, Arabik, Sunda, Jawa, Manado, Batak bisa saya. Aduh Pak. Kasihan sekali si Bapak ini. Oke, saya naikkan lagi Kristen. 1 lawan 2. Bapak Manggung. Selamat pagi. Selamat pagi, Bapak Ronald. Oke. Kamu tidak percaya Yesus Tuhan ya? Apa? Kamu tidak percaya Yesus Tuhan enggak? Emang Yesus Tuhan? Di mana daftarnya Yesus Tuhan? Oke, Silakan. Kenapa Nabi Isa yang bisa kalahkan Dajjal? Malah ke situ. Kenapa Nabi Isa yang bisa kalahkan Dajjal? Jawab. Ya, karena Nabi Isa alaihissalam adalah anak buah dari Nabi Muhammad, dari Al-Mahdi alaihissalam. Tertulis di mana? Ada Coba dalam hadis. Ada dalam hadis. Nih, saya tunjukkan hadisnya. Anak buah ya? Iya, anak buah. Oke. Umat. Sebentar ya. Saya tunjukkan dulu dalilnya. Oh, sebentar. Wifi-nya pemati nih. Sabar-sabar ya. Satu lawan 2. Kalau mau Kristen masih ada yang naik lagi. 1 lawan 3. Sabar ya Bang ya. Aduh, kita dapat mangsa lagi nih. 2 mangsa hari ini. Baik. Ya, sabar ya Bang ya. Sabar.
Sabar, sabar, sabar. Nabi Isa anak buahnya Muhammad ya, Nabi Muhammad ya. Ya sabar, 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 sabar. Sabar ya, saya buka dulu datanya ya. Sabar, sabar. Buka Google kah? Iya, sekarang itu kan untuk mempermudah. Loh, kenapa? Ada kok ini dalilnya. Oh iya, Sabar, iya, iya. sabar, Bagus, bagus, sabar. Nabi Isa adalah anak buahnya Nabi Muhammad ya. Nggak Iya. ada bingung. Nandar bingung kan nggak sejaman ini. Nandar Oke, ya. kita lihat nih, ini dasarnya ya. Oke. Jadi, oke, kita lihat nih di dalam dari Jabir bin Abdillah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang berperang memperjuangkan kebenaran dan ingat meraih kemenangan hingga hari kiamat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan apa? Mengatakan kemudian Isa ibnu Maryam turun ke muka bumi. Lalu pemimpin ya, Al-Mahdi di sini. Lalu pemimpin mereka tadi mengatakan kepada Isa, jadilah imam sholat bersama kami. Kata Isa, tidak, sesungguhnya di antara kalian sudah menjadi pemimpin bagi yang lain. Jadi Yesus ini nanti akan disuruh jadi imam sholat, tetapi Yesus menolak karena Yesus bukan pemimpin, Yesus anak buah. Yesus itu adalah anak buah dari Al-Mahdi. Nih, Al-Mahdi itu Muhammad. Dudul. Sebentar tak, aku kan lagi ngejelasin, kamu kan minta data. Saya lagi bacakan data yang dari Islam, kan yang Anda tanya tentang Islam. Ya sabar, tolong. Diam, dengarkan. Aduh. Ini saya 1 lawan 2. Mana satunya nih? Pergi ya, kabur. Dengarkan, saya lagi menjawab. Ya. Perhatikan. Kan Anda tanya tentang Islam. Tidak. Sesungguhnya di antara kalian sudah menjadi pemimpin bagi yang lain. Ya. Allah betul-betul telah memuliakan umat ini. Ini kata Yesus. Jawab Isa, ya. Kemudian dan masih banyak sekali hadis-hadis yang membicarakan mengenai hal ini. Oke, saya tunjukkan hadis yang lain. Oke, yang di atasnya nih belum. Nih ya, teman-teman. Demi jiwaku yang berada di tangannya, yaitu di tangannya Allah. Sebentar lagi Isa ibnu Maryam akan turun di tengah-tengah kalian sebagai hakim yang adil. Beliau akan menghancurkan salib. Yesus itu akan menghancurkan salib karena ini adalah tanda pemberhalaan terhadap Isa. Coba perhatikan nih. Beliau akan menghancurkan salib. Sebentar, ini saya belum selesai, jangan kepanasan dulu. Anda kan tanya toh, gimana? Saya belum selesai udah menyela. Perhatikan. Beliau akan menghancurkan salib. Salib ini adalah dogma paganisme. Makanya akan dihancurkan oleh Yesus. Yesus bukan menghancurkan salib satu persatu. Yesus akan mengatakan siapa yang menyembah Yesus masuk neraka, kafir. Kemudian Yesus akan membunuh babi, ya, bisa membunuh dalam arti sebagai literal, tetapi bisa juga dimaknai Yesus akan mengharamkan babi karena orang Kristen mayoritas memakan babi, makanya akan membunuh babi. Kok perumpama ini? Astagfirullah, saya lagi jawab, jangan jangan kejang-kejang dulu. Aduh, ya Allah, ini orang lagi saya jawab malah Anda nggak mau diam. Makanya Anda diam. Kok ngelak? Yang ngelak itu kamu. Di mana dalilnya Yesus adalah Tuhan? Sekarang saya tanya. Nggak usah mutar kamu. Mana? Kok nggak usah mutar? Mana datanya yang kamu sebut tadi? Kamu jangan ngeyel kamu. Yang ngeyel lu. Ini datanya. Kalau ini datanya Dudul. Ini datanya Dul. Nih. Ini loh, ketika Yesus disuruh jadi imam karena
apa ya, rule, aturan di dalam aduh, si Dudul ini sudah terkejang-kejang. Woi. Ini loh, tidak, sesungguhnya di antara kalian sudah menjadi pemimpin bagi yang lain. Makanya waktu itu Yesus kemudian menjadi makmum dari Al-Mahdi alaihissalam, karena dia adalah anak buahnya. Kalau yang menjadi pemimpin adalah Al-Mahdi. Di dalam Islam namanya sistemnya khalifah pada saat itu. Ingat, di dalam Islam itu khalifah itulah yang memimpin sholat. Makanya Nabi Muhammad SAW hidup di tengah-tengah para sahabat, beliaulah yang memimpin sholat. Bahkan ketika beliau sakit, beliau memimpin sholat. Kenapa? Karena rule-nya, adabnya, sunnahnya. Begitupun Al-Mahdi, ketika Yesus turun diapit oleh 2 sayap malaikat, Al-Mahdi memerintahkan Nabi Isa alaihissalam untuk mengimami sholat. Kata Yesus, tidak, enggak mau, aku bukan pemimpin umat ini. Itu hadisnya, Dudul. Sekarang saya tanya balik sama Anda, di mana ente bisa berdebat atau tidak? Saya sudah tunjukkan dalil. Sekarang saya tanya sama ente, sekarang saya tanya sama ente, di mana dalil Yesus adalah Tuhan? Jangan kabur kau. Itu sudah saya tunjukkan dalilnya. Enggak pas itu. Itu dalilnya, Dudul. Itu enggak pas itu. Jangan Kamu nggak menerima dalil itu. Yaudah. Kan kamu tanya Oke. dalil. Sekarang saya tanya dalil kepada ente. Jangan kejang-kejang. Sekarang begini, Sekarang kenapa saya tanya kepada Nabi ente. Isa yang menjadi Wih, hakim? aduh. Kamu kan orang pintar, saya harus nanya kamu. Oke, baiklah. Nanti setelah ini aku yang tanya ya. Oke, terus? Saya nanya dulu lah, kenapa Ya. Nabi Isa yang menjadi hakim pada akhir zaman? Ya, baik. Nabi Isa alaihissalam menjadi hakim buat orang-orang Kristen. Salah satu di antaranya akan memusnahkan semua agama kecuali agama Islam. Yang kedua, akan menawarkan kepada orang-orang Kristen, kalian sudah menyembah aku, mau masuk Islam atau tetap dalam Kristen? Nah, nanti dibu Memusnahkan semua agama itu ada tertulis nggak? ada, sebentar, ada hadisnya. Oke, sebentar ya. Kan semua agama selain Islam ya. Iya, saya ini saya tunjukkan dalilnya. Kenapa Nabi Isa harus Aduh, memusnahkan? saya tunjukkan dalilnya. Tunjukkan, dengar. Aduh. Iya kan kamu sambil nyari bagaimana? Iya, sebentar ya. Biasa aja kali. Iya, biasa aja. Kamu yang tegang. Ya, sabar ya, sabar. Jangan ikat dulu Roh Kudusnya. Sabar ya. Semua agama. Ih, sabar. Sabar ya. Sabar. Berarti dia dipilih menjadi Sabar ya, sabar. Mana ya, sebentar ya. Oh, panjang hadisnya. Sabar. Hadisnya ada di mana ya, sabar ya. Sabar. Nah ini nih dalilnya nih. Ente harus terjun nih. Coba perhatikan ini ya. apa Nih itu? perhatikan nih. Sabda Allah kadalah. Sabar, aku mau bacakan. Loh. Sabar, Iya, aku bacakan. Ih, Datanya dari Al-Quran atau dari hadis ya? hadis ini kalau berbicara tentang Nabi Isa di akhir zaman, ya hadis, dalam Quran nggak ada. Oke, perhatikan nih ya. Para nabi itu bersaudara seayah, sedangkan ibu mereka berbeda-beda dan agama mereka satu. Ingat ya,
agama mereka satu. Aku adalah manusia yang paling dekat terhadap Isa bin Maryam, karena tidak ada nabi lagi antara dia dan aku, dan dia akan turun kembali. Jika kalian melihatnya, maka kenalilah oleh kalian bahwa dia adalah laki-laki yang sedang tingginya, berkulit putih kemerah-merahan, dan dia memakai 2 buah baju yang agak kemerahan, seakan di kepalanya meneteskan air walaupun tidak basah. Dia akan mematahkan salib. Jadi tugas pertama Nabi Isa alaihissalam itu adalah mematahkan dogma Tritunggal, dogma Oneness, dogma apalagi Unitarian, dogma apa? Coba perhatikan nih. Dia akan menghakimi orang Kristen itu adalah dengan mematahkan salib. Jadi salib ini adalah agama pagan. Ini salib ya. Membunuh babi dan menghapus jizyah. Jizyah itu pajak, teman-teman. Nih, coba perhatikan nih. Saya ulangi ya. Dia akan mematahkan salib, membunuh babi dan menghapus jizyah. Ya. Serta menyeru manusia kepada apa? Coba apa? Islam. Ke Islam. Jadi bukan ke Kristen. Oh, jelas ya, dalilnya ada ya. Oke, saya ulangin ya. Dia akan mematahkan salib, membunuh babi dan menghapus jizyah, serta menyeru manusia kepada Islam, bukan ke Kristen. Di zamannya Allah akan menghancurkan seluruh agama kecuali Islam, dan Allah akan membunuh. Kalau itu kan kamu nanya, kamu kan tanya, Nandar, di mana dalilnya bahwa nanti Nabi Isa alaihissalam, Dudul, di mana dalilnya Nabi Isa alaihissalam akan menghancurkan semua agama kecuali Islam? Ini dalilnya, sudah saya bacakan. Oke, ngeyel ini orang. Sekarang saya tanya, semua pertanyaanmu sudah saya jawab, Sekarang saya tanya sama ente. Sekarang saya tanya sama ente, sudah saya jawab dan jawaban saya sesuai dengan pertanyaan ente. Jangan lo melari dari pertanyaan. Sudah saya jawab sesuai dengan pertanyaanmu. Pertanyaanmu tadi adalah di mana dalilnya bahwa Yesus akan menyuruh kepada Islam. Sekarang saya tanya sama ente, di mana dalilnya Yesus adalah Tuhan? Jawab, di mana dalilnya? Kenapa Nabi Isa menjadi hakim? Lo gantian, Dudul. Ini ada sudah jelas. Ini kalau orang Kristen goblok kayak gini ya susah, nggak nyambung. Goblok. Orang sudah jelas ini. Nandar, di mana dalilnya Nabi Isa atau Yesus akan menghancurkan semua agama kecuali Islam? Ada dalilnya ini, sudah saya tunjukkan. Belum jawab katanya. Geblek emang. Goblok itu orang. Ini loh dalilnya loh. Ini. Nah, dia akan mematahkan salib, membunuh babi dan menghapus jizyah. Jizyah itu pajak ya, atau upeti. Serta menyeru kepada Islam, bukan kepada Kristen. Di zamannya Allah akan menghancurkan seluruh agama kecuali Islam. Ini jelas loh. Ya Allah, Kristen ini memang gebleknya minta ampun. Yesus itu agamanya Islam menurut Bible. Menurut Bible Yesus Islam. Di akhir zaman akan mematahkan salib. Apa itu salib? Salib itu adalah lambang penyembahan terhadap manusia, terhadap Roh Kudus. Cari Kristen yang paling pintar. Tidak ada Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Ibrani bisa, Yunani bisa, Suryani bisa. Pendeta terjemahan semua. Makanya sesat menyesatkan. Ya, Adol, Pak Adol kata Ustadz Baha. Adol, Pak Adol. Nyesat menyesatkan gitu kan. Adolu, Pak Adol kata Gus Baha itu. Sesat menyesatkan. Kitabnya terjemahan. Kalian gak malu? Santo Yonatan Ibrani bisa baca, Yunani bisa baca, bahasa Aramaik bisa baca. Ya, Kristen malah terjemahan. Aduh, kalau Santo Yonatan ini apapun bisa. Gak malu mereka sama Santo Yonatan. Nih, gue tunjukkan. Santo Yonatan ini Suryani bisa, ya, Syriac Bible. Contoh, saya kasih contoh satu nih tadi, Matius 1 nomor 1. Nah ini pendeta mana yang bisa baca kayak gini? Bambang Nursena aja nggak becus. Kalau Santo Yonatan becus. Ya, ini Matai Olap.
ketobo dili dute, inilah kitab silsilah de Yesho, atau ini tulisannya de Yesu Mesiho bre David bre Davrohom Abraham Aulet le Ishok Aled le Yakub. Pendeta terjemahan semua. Ibrani bisa, Yunani bisa. Ini Yunani mati nomor 1. Biblos, Genesius, Iso, Kristo, Oyoyo, David, Yoyo, Abram. Ibraninya bisa juga kalau Santo Yonatan. Nah, Ibraninya ya Habsora, Hakdosa, Alfi, Matai. Jeh, Sefer, Toldot, Hamasiah, Yesua, Ben David, Ben Abraham. Pendeta terjemahan semua. Ya kata Gus Baha benar, adolu fa'adol, sesat menyesatkan. Kalau saya semua berbasiskan data. Iya, Yesus agamanya Islam, ada hadisnya. Yesus agamanya Islam, ada Bible-nya. Jangan harap dalam terjemahan. Oke Tan, ini Tan, biar kalian agak ini sedikit agak refresh. Saya akan ini kan dulu ya guys, sebentar. Saya akan kasih satu. Nah, ini saya akan bacakan surat favoritnya Rasulullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyim.